Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang unik banget. Sebuah bank di Indonesia yang, gimana ya bilangnya, nyampurin dunia keuangan kelas kakap dengan dampak sosial yang benar-benar nyata. Yap, ini dia ceritanya BTPN Syariah. Nah ini dia nih pertanyaan kuncinya. Gimana caranya sebuah bank bisa ngasih pinjaman ke jutaan orang yang, jangankan agunan, riwayat kredit aja nggak punya? Ini teka-teki utamanya, dan jawabannya itu yang bikin BTPN Syariah beda. Jadi gimana dong caranya? Jawabannya, bukan di gedung-gedung tinggi, bukan di kantor mewah, tapi di sini, di jalanan. Mereka punya pasukan, ya pasukan bankir naik motor, yang nyamperin nasabah langsung ke tempat mereka. Inilah model sentuhan tinggi yang jadi solusi dari pertanyaan tadi. Oke, kita masuk babak pertama. Yuk, kita bedah dulu fondasinya, filosofi yang jadi nyawa dari model bisnis bank ini. Apa sih yang bikin mereka begitu spesial? Nah ini dia saus rahasianya, panggung renteng. Coba bayangin deh, ini kayak sistem jaminan sosial tapi versi super lokal. Nggak perlu sertifikat tanah atau BPKB. Asetnya apa? Kepercayaan. Reputasi di dalam kelompok itu sendiri yang jadi jaminannya. Keren kan? Inovasi keuangan yang akarnya tuh dari budaya kita sendiri. Model ini kelihatannya simple tapi jenius banget. Ini bukan sekedar datang, ambil duit, pulang. Setiap pertemuan yang wajib itu, nah disitulah sihirnya terjadi. Mereka bangun disiplin, bangun koneksi sosial, sambil belajar soal keuangan. Jadi yang dibangun itu komunitas, bukan cuma ngasih utang. Jadi siapa sih nasabah mereka ini? Mereka ini yang sering disebut unbankable. Para ibu-ibu produktif yang oleh bank biasa mungkin dilihat sebelah mata. Kenapa? Yaitu, nggak punya aset, nggak punya catatan kredit. Tapi BTPN Syariah ngelihatnya beda. Buat mereka, ini bukan risiko, tapi peluang. Peluang buat bikin perubahan nyata buat keluarga-keluarga ini. Dan lihat angka ini, 95%. Ini luar biasa sih. 95% dari 12.000 karyawan mereka itu perempuan. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini bukti nyata kalau misi pemberdayaan perempuan itu meresap sampai ke dalam-dalamnya organisasi, bukan cuma buat nasabah. Nah, setiap cita pahlawan pasti ada tantangannya kan? Di babak kedua ini, kita bakal lihat gimana sebuah krisis global pandemi jadi ancaman besar yang hampir aja menghancurkan model bisnis yang udah kita bahas tadi. Biar kita paham seberapa besar masalahnya nanti, lihat dulu kondisi mereka sebelum badai datang. Mereka lagi di puncak-puncaknya. Laba bersihnya naik terus tiap tahun. Ini bukti kalau model bisnis mereka itu bukan cuma baik hati, tapi juga sangat-sangat profitable. Terus, boom, pandemi datang. Dan buat BTPN Syariah, ini bukan sekedar krisis ekonomi biasa. Aturan jaga jarak itu langsung nusuk ke jantung operasi mereka. Pertemuan kelompok, ingat kan? Pertemuan itu agunan mereka. Nah, tanpa pertemuan rutin, lem sosial yang merekatkan kelompok ini mulai rontok. Dampaknya, langsung kelihatan di angka. Lihat deh tabel ini. Rasio NPF, atau gampangnya pinjaman macet, itu mulai merangkak naik. Pelan, tapi pasti. Ini kayak alarm kebakaran yang bunyinya makin kenceng. Bahaya. Oke, masuk babak 3. Dalam situasi genting kayak gini, manajemennya nggak panik. Mereka justru maju. Mereka nyusun rencana besar buat ngelawan badai ini dan ngambil alih kendali lagi. Dan ini dia battle plan-nya. Strategi 3 jurus yang jelas banget. Bersihkan masa lalu, amankan masa kini, dan bangun masa depan. Ini bukan cuma strategi buat bertahan hidup, tapi buat keluar dari krisis jadi lebih tangguh. Buat teman membersihkan masa lalu, mereka ambil langkah super berani. Mereka siapin dana cadangan kerugian senilai 1,9 triliun rupiah di 2023. Gede banget kan? Ini ibaratnya kayak nyabut plester luka. Sakitnya sekarang, tapi biar cepat sembuh buat jangka panjang. Hasil dari langkah berani itu, angka ini, 358%. Ini artinya apa? Ini rasio cakupan kredit macet. Gampangnya, mereka punya bantalan uang tunai yang tebalnya lebih dari 3 kali lipat dari total pinjaman macet mereka. Ini kayak pernyataan ke pasar. Tenang, kita siap hadapi apapun. Nah, ini cara mereka mengamankan masa kini. Ada pergeseran mindset yang fundamental. Dari yang tadinya ngejar pertumbuhan seagresif mungkin, sekarang fokusnya ke kualitas. Mereka lebih selektif milih nasabah baru dan lebih fokus ke daerah-daerah yang riwayat bayarnya bagus. Main cerdas, bukan cuma main kenceng. Dan buat masa depan, mereka nggak mau balik ke cara lama doang. Mereka investasi di teknologi lewat Shine. Ini bukan sekedar aplikasi mobile banking biasa ya. Ini tuh ekosistem digital buat bantu nasabah mereka naik kelas di era digital, buka akses ke pasar baru, dan macam-macam lagi. Oke, kita sampai di babak terakhir.
Setelah semua drama operasional tadi, krisis, pemulihan, strategi baru, gimana reaksi pasar? Yuk kita lihat gimana cerita di lapangan ini diterjemahkan di bursa saham. Grafik ini ngomong banyak. Harga sahamnya anjlok. Jelas pasar khawatir sama semua tantangan pasca pandemi ini. Tapi pertanyaannya sekarang, jangan-jangan reaksi pasar ini berlebihan? Nah, disinilah letak masalahnya atau peluangnya. Valuasi price to book-nya sekarang cuma sekitar 1 kali. Artinya, harga sahamnya hampir sama dengan nilai aset bersih perusahaan. Padahal dulu pasar rela bayar sampai 4 kali lipat. Ini diskon gede-gedean kan? Tabel ini bikin kita makin mikir. Harga pasarnya sekarang di 1.200-an. Tapi para analis rata-rata ngasih target di hampir 1.600. Artinya, ada potensi naik 30-an%. Bahkan ada yang ngitung nilai aslinya bisa sampai 2.000-an. Jauh banget kan bedanya? Jadi kalau kita rangkum, ceritanya gini. 1. Pemulihannya nyata, angka kredit berisiko turun drastis. 2. Modalnya tebel banget, super aman. 3. Ekonomi Indonesia juga mendukung. Dan 4. Mereka ini rajin bagi dividen. Semua potongan puzzle ini kayaknya nunjukin cerita turnaround yang menarik banget. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Setelah bersih-bersih yang pastinya nggak mudah, apakah bank dengan misi sosial yang kuat ini justru sekarang jadi salah satu cerita pemulihan paling menarik di Indonesia, di saat misi sosial dan peluang finansial bisa jadi ketemu di satu titik? Cuma waktu yang bisa jawab.